subscribe. Have a beautiful day. Kamu telat. Kenapa lama banget? Enggak. Aku nggak kangen kamu atau apalah. Aku cuman... Aku nggak bisa buka kaleng ikan sendirian. Iya, yang aku beli kemarin. Barang bagus yang aku beli dari toko yang nggak bernyawa. Iya, aku nggak mau kamu buka lagi. Aku udah nggak lapar. Aku udah makan malam. Terus ini bukan soal ikan. Kamu seharusnya kamu seharusnya lebih perhatiin aku. Kamu pikir ngelusin rambutku bisa bikin aku maafin kamu karena kamu telat banget? Aku nggak nyuruh kamu berhenti. Aku tahu, kamu kan sering bilang kalau kamu suka mainin rambutku sama telingaku yang berbulu. Kayaknya selalu hujan deh di kota ini. Semua rintikan hujan itu meluncur turun dari jendela kita. Kayak tikus-tikus kecil yang lari dari kucing yang sembunyi di awan. Hah? Siklus air? Presipitasi? Udah deh, gak usah pakai kata-kata bosan ini tuh. Aku tahu kok hujan itu karena apa. Aku suka bayanginnya kayak gitu. Iya, setauku ada dewa kucing yang ngawasin kerajaannya dari awan. Terus dia harus ngusir tikus-tikus kecil nyebelinnya ada di mana-mana. Kamu gak bisa makan dia, ngejarin dia, atau mainin dia. Mereka tuh cuman rintikan hujan. Bahkan bukan olahraga yang bagus. Makanya ada hujan. Tikus-tikus tuh lari dari predator apex. Cute? Manusia, kamu yang cute. Ini kenyataannya. Soalnya aku bilang kayak gitu. Udah deh, sekarang belai lagi rambutku. Atau aku bakal marah sama kamu. Ya, hariku menyenangkan kok. Lumayan menyenangkan. Aku pulang lebih awal, terus aku coba terus bangun sampai kamu pulang. Tapi aku malah ketiduran soalnya liatin tetesan air hujan. Oh, ya tentu aja aku masih buat itu. Kayak hitungin tikus. Itu bakal buat aku tidur. Bukan, hitung tikus. Kenapa malah coba hitung domba? Aduh, kamu kadang ngucapin hal yang konyol. Kelihatannya aneh kali sih. Ngeliatin tetesan air hujan tuh turun kayak gitu. Kayak buat aku mau berburu gitu. Aku bisa ngerasain tikus-tikus itu ngejekin aku. Tapi suara hujannya juga nenangin. Lembut, halus. Itu buat telingaku sayu dan mataku berat. Apa? Pangkuanmu tuh bantalku. Tentu aja aku bakal nyandarin kepalaku di pangkuanmu. Iya, aku suka pelukan sama kamu. Aku sering ngomongin itu kan. Ayolah manusia. Apa masih perlu ku ingetin lagi? Soalnya pelukanmu itu nyaman. Waktu jari-jarimu belai rambutku, enak banget rasanya. Terus kamu hangat, suaramu tenang, lembut, kayak hujan. Terus, aku cinta kamu. Kamu adalah hal terindah yang pernah terjadi di hidupku. Masih gak bisa nerima pujian. Yaudah, maafin aku untuk ngomongin itu. Aku bakal istirahat aja di pangkuanmu.
Dasar. Lama kali kamu ngomongin balik. Iya, aku tahu. Kamu itu bodoh kalau nggak jatuh cinta padaku. Aku kan satu-satunya kucing cowok di dunia yang bakal luangin waktuku untuk kamu. Ya kan? Kamu nggak sadar betapa beruntungnya kamu. Oh, beneran? Seberuntung itu kah? Kamu manis banget deh. Makasih, sayangku. Enggak, aku nggak pur-pur. Itu cuma di bayanganmu. Manusia. Aku nggak pur-pur. Aku neko, bukan kucing rumahan. Udah lah, lusin aja terus rambutku. Aku mau tidur lagi. Terserahlah. Aku pur-pur bukan karena kamu nganggapnya lucu. Aku nggak bisa kendalikan itu. Kamu tahu? Aku ke kafe hari ini. Lokasinya pas banget di luar kantor, tapi entah bagaimana aku ngelewatinnya tadi. Mereka punya pastry strawberry. Enak banget sama fluffy. Terus lezat lagi. Aku pikir aku bakal makan lagi besok. Ya, tempatnya bagus. Kamu pasti bakal suka. Aku harap kamu bakal ada di sana sama aku. Natapin kursi kosong tuh gak nyenengin banget. Kenapa kamu minta maaf? Itu bukan salahmu. Itu cuma... ya udahlah. Pokoknya gitu. Tempatnya itu kecil tapi nyaman. Kue-kuenya tuh enak banget. Terus mereka ngizinin hewan peliharaan untuk masuk. Oh iya, ada satu cewek yang bawa kucing. Kucing biasa loh. Ingat ya, kucing biasa. Neko itu bukan peliharaan. Dan kalau kamu mau coba debar, aku bakal gigitin kamu. Tapi, kucingnya, aduh, kelihatannya keren banget. Kamu pasti bakal ngelusin itu kalau kamu ada di sana. Kalau kamu di sana, mungkin kamu bakal ngomongin sesuatu yang sentimental sama sesuatu yang sama sekali nggak perlu. Kayak gimana warna bulu kucing tuh ngingetin kamu ke aku lah, atau sejenisnya lah. Kayaknya aku agak senang kalau kamu nggak di sana. sorry, aku nggak maksud kayak gitu. Aku kangen kamu. Beneran. Kamu adalah hal yang paling berharga yang kumiliki. Aku punya kamu kan, sayang. Enggak apa-apa, aku baik-baik aja. Ini gak usah khawatir. Sorry. Enggak, beneran. Aku baik-baik aja. Oh ya, tentu aja. Soalnya kan kamu nyisirin rambutku kayak gini. Tanganmu tuh masih hangat. Masih nenangin banget. Berapa lama kamu bisa tinggal kali ini? Oh, I see. Masih sama kayak malam-malam lainnya. Aku baik-baik aja. Beneran. Aku bersyukur kita masih bisa bersama. Meskipun sorry, maafin aku. Aku gak mau lagi bahas ini. Beneran.
Ada hari-hari ketika aku bangun dan masih gak percaya kamu udah gak ada. Berat banget jalani sehari ini. Aku masih terus berharap di waktu itu aku stopkan kamu untuk ninggalin apartemen itu pagi itu. Di beberapa bulan yang lalu. Aku harap aku ngomong sesuatu. Buat sesuatu. Buat apapun lah. Aku ya, kamu benar. Kamu benar. Aku gak mungkin tahu. Aku janji aku udah berhenti nyalahin diriku sendiri. Aku cuman kadang merasa sangat marah. Kamu tahu? Iya, aku marah. Supir itu yang makhluk mengerikan dan menjijikkan itu. Dia kabur aja kayak gitu. Dia gak minta bantuan. Dia ninggalin kamu sampai kamu mati. Dan dia masih di luar sana. Hiduplah. Terasa bebaslah. Bahagialah. Apa dia gak ada rasa bersalah gitu? Apa dia bahkan masih ingat? Kamu punya jiwa yang lebih baik dari aku, sayang. Aku gak tahu gimana kamu bisa nahan diri untuk gak benci dia. Kadang itu padaku sangat frustrasi, tau. Gimana kamu masih punya senyum lembut sama tenang di wajahmu itu. Senyum yang sangat kusuka. Bahkan setelah semua yang terjadi. Tapi memang kamu kayak gitu kan. Mereka gak pernah sekali pun kasih tahu aku responder itu. Mereka kasih tahu keluarga kamu apa yang terjadi. Tapi gak ada seorang pun yang kasih tahu aku kamu udah pergi. Mungkin itu karena aku bukan manusia. Aku punya telinga kucing. Mereka pasti nganggapnya gak penting buat kasih tahu aku. 2 hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku gak bisa ninggalin apartemen soalnya aku gak tahu apapun tentang kota ini. Aku gak tahu harus kemana. Aku gak tahu kamu menghilang kemana. Tapi aku percaya kamu. Kamu bilang kamu bakal balik. Jadi aku tetap di kamar ini. Nungguin kamu kembali. Mandangin tetesan air hujan yang jatuh dari jendela ini tanpa henti. Waktu itu hujan juga kan? Kenapa kamu minta maaf lagi? Bodoh. Kamu kan balik ke aku. Aku tahu sih ada yang beda sekarang. Aromamu masih sama, tapi itu juga ada sesuatu yang berubah. Aku gak bisa jelasin, tapi ini benar-benar kamu. Kamu kan balik. Aku tahu kamu balik. Kamu selalu nempatin janjimu ke aku, sayang. Iya. Memang begitu kamu. Waktu kamu ngadopsi aku dari tempat penampungan hewan, aku kayak kucing liar. Mukulin apa aja, berusaha kabur. Aku benci dunia di sekitarku. Tapi kamu janji bakal bantuin aku lihat kalau dunia ini gak sepenuhnya buruk. Hanya itu karena aku ngalamin hal-hal yang buruk begitu lama. Iya, kamu benar. Kamu ngajarin aku semua yang ku tahu. Aku gak bakal punya pekerjaan sama aku gak bisa beli kue kering atau ikan kaling jika aku gak pernah ketemu sama kamu. Kalau aku gak pernah ketemu sama kamu,
Aku Kamu benar. Aku udah bertemu sama kamu. Itu yang penting. Ya, aku senang. Waktu kamu meluk aku kayak gini, aku ngerasa kayak seolah-olah semuanya bakal baik-baik aja. Aku bakal baik-baik aja. Selama kamu di sini, aku akan baik-baik aja. Selama kamu di sini, aku bakal baik-baik aja. Kadang aku tanya-tanya apakah aku berhalusinasi. Cuman ingat kayak apa sentuhan, suara, sama senyummu. Kadang aku nanya apakah aku udah gila. Kadang aku nanya apakah kamu nyata. Oh, enggak. Aku nggak maksud kayak gitu. Enggak. Tolong, jangan sedih. Tolonglah sayang. Kamu tuh nyata. Ini nggak hanya terjadi di pikiranku. Aku bisa ngerasain kamu. Aku bisa dengar detak jantungmu. Aku bisa ngerasain betapa hangatnya dirimu waktu aku peluk kamu. Kamu nyata. Ini bukan mimpi. Kalau ini mimpi, ini bakal berlangsung selamanya. Kamu gak bakal pernah ninggalin aku. Dan kalau ini mimpi buruk, kamu gak bakal kembali ke aku lagi. Aku gak tahu kalau kamu tuh hantu lah, atau roh lah, atau apalah, kenapa semuanya ini bisa terjadi. Tapi aku gak peduli. Kamu tuh nyata. Dan kamu ada sama aku sekarang. Kamu akan ada di sini sepanjang malam. Hanya itu yang kubutuhin. Oke. Gak usah begini lagi. Aku cuma mau rebahan dekat kamu sepanjang malam. Boleh gak aku rebahin kepalaku di pangkuanmu lagi? Boleh gak kamu halus rambutku lagi? Please? Makasih. Aku puas. Kau seekor kucing kecil yang puas, nyaman, dan suka dipeluk. Aku cinta kamu. Enggak, aku lebih cinta kamu. Oke lah kalau gitu. Aku yang paling tercinta kamu. Yang bakal lebih baik daripada cinta kamu. Aku menang. Akhir dari diskusi. Apartemennya begitu sunyi. Kurasa kegelapan sedang tidur. Bayangan-bayangannya semua sunyi dan gak gerak. Dan semua lampu di luar itu begitu kabur dan terdistorsi. Seolah-olah berasal dari dunia lain. Nggak ada siapapun di sini selain kamu, aku, dan hujan ini. Ada satu tikus meluncur turun dari jendela. 2 tikus meluncur. 3 tikus. Dan 4. Lima tikus kecil yang menyebalkan. 6 dan 7. Hei, manusia, kamu bakalan tinggal sampai pagi kan? Bahkan kalau aku ketiduran sambil mandangin tetesan air hujan. Bagus. Kalau itu janji dari kamu,
Aku bakal yakin itu benar. 8 tikus kecil. 9 tikus kecil. 10 tikus meluncur turun dari jendela kita. 11 tikus kecil yang menyebalkan. 12 13 tikus kecil. 14 tikus kecil. Mimpi yang indah, saya. Aku bakal ketemu kamu lagi malam berikutnya.